Halo Nanda. Halo Cindy. Aku kehadiran seorang tamu istimewa ya untuk inspiring talk kita yang pertama. Nah, aku harus panggil Bapak ya berarti ya, Bapak Isnanda Zainur Rohman. Saat ini Panggil Nanda juga nggak apa-apa. Nanda, Nanda domisilinya di mana nih? Di Jogja, saya dari lahir sampai sekarang kerja masih di Jogja nih. Wah, senyaman itu ya kota Jogja ya. Iya, iya. Banyak yang pengen ke Jogja ya. Iya, pengen banget. Nah, Nanda sendiri adalah seorang dosen ya di STIE KPN. Saya bisa bilang kalau Nanda adalah inspirasi saya ya, karena saya sangat ingin seperti dia, bisa berbagi Thank ilmu you. ke mahasiswa. Dan yang saya semakin kagum adalah dia saat ini membangun ya YouTube yang isinya tuh sangat bermanfaat. Jadi saya juga jadi banyak belajar tentang ekonomi, tentang investasi juga dari channel YouTube tersebut. Oke, Nanda mungkin mau memperkenalkan diri atau menceritakan sedikit nih hobi dan di waktu luang ngapain aja. Baik, terima kasih Cindy sudah diundang di channel YouTube-nya Cindy. Jadi kita pertama kali bertemu di salah satu English course di Jogja, namanya EME atau English Medisi. Saat itu saya sebagai murid dan Cindy ini guru saya. Begitu. Dan yang paling saya ingat, Cindy ini saat ngajar pasti ada sisi kreativitas yang ditonjolkan, misalnya games atau apapun itu. Jadi murid-murid itu seneng gitu loh ngikutin pelajarannya. Dan saya juga belajar dari sini untuk cara mengajarnya itu. Udah berapa tahun ya, rasanya udah lama. Tapi Iya, ketemu Nanda jadi kayak rasanya baru kemarin. Jadi kangen ngajar deh. iya. Kayaknya memang Cindy jiwanya memang ngajar gitu. Iya sih. Ya mirip-mirip kita ya kayaknya suka bagi ilmu gitu. Iya, 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 benar-benar. Passion ya. Iya, passion juga. Heeh. Oke, Nanda. Jadi kalau aku boleh kayak menanyakan pertanyaan paling basic nih ke Nanda, kenapa ekonomi? Karena S1 dan S2-nya ekonomi ya. Nah, apa sih yang Betul. membuat Nanda secinta itu sama ekonomi? Jadi kalau ditanya mengapa saya pilih ekonomi, sebenarnya saya dulu waktu SMA itu jurusan IPA. Jadi loncat ke ekonomi Iya. karena waktu itu biasa anak kelas 3 SMA itu pasti diskusi dengan orang tua ya. Nah, kebetulan kakak saya sudah masuk di ekonomi, kemudian bapak saya juga di bank, dan atas diskusi keluarga, jadi saya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya diskusi dengan keluarga, sebaiknya jurusan apa nih, gitu. Akhirnya saya masuk ke ekonomi dan yang saya temukan banyak teman-teman saya di Fakultas Ekonomi itu yang memang dari jurusan IPA dan kebanyakan justru berprestasi begitu. Oh, oke, oke. Agak unik ya jadinya ya. Karena Iya, basicnya memang. IPA, tapi kok malah ke ekonomi gitu. Iya, jadi mungkin eh, anak-anak IPA di SMA sudah merasa bahwa di laboratorium kita membedah kata itu tidak mudah. Aku ngalami itu, tapi pas zaman aku tuh burung. Ah, Oh, susah. burung yang dibedah. Ya, Kemudian rumus-rumus kimia, rumus-rumus fisika itu juga tidak mudah. betul sekali. Akhirnya ketika saya masuk ke ekonomi dan saya belajar banyak di ekonomi, Mm-mm. banyak teori-teori yang bisa saya aplikasikan di kehidupan saya sehari-hari, misalnya Oh, investasi.
Oh, baik-baik. Nah, kan karena udah ngambil ekonomi nih, kenapa berakhirnya karirnya ini di dosen? Apakah nggak berminat mengikuti jejak ayah sebagai banker atau akuntan dan yang pokoknya ekonomi banget gitulah pekerjaannya? Ya, jadi memang seperti yang kita diskusikan tadi, mungkin memang jiwa saya, passion saya itu mengajar. Jadi ketika saya mengajar, saya merasa tidak capek sama sekali. Bahkan jadwal saya semester ini itu dari jam 7.30 pagi, 4 sesi, sampai jam 18.00. Saya ngajar terus. Ada satu hari itu ngajar terus. Tapi nggak capek. Oh, Justru pernah saya tuh sakit sariawan, tapi saya harus ngajar. Justru dengan mengajar, sakit saya itu nggak kerasa. Gitu. oh, Nah, wow. Sampai udah lupa ya kalau sebenarnya lagi sariawan iya, saking serunya ngajar ya. iya, mungkin malah jadi sembuh gitu karena perasaan senang. Iya, iya, Kemudian iya. yang pernah saya rasakan, kebahagiaan yang saya dapatkan itu ketika murid saya itu bisa sukses atau bisa berhasil dalam bidang dia lah. Mungkin ada yang sudah kerja di mana, begitu itu perasaan bahagia yang luar biasa sebagai seorang pendidik begitu. Wah, oke. Seru banget. Jadi semakin termotivasi. Nah, tapi kan sekarang Nanda, situasi pandemi ini kan membuat semua orang jadi harus beradaptasi ya, termasuk dosen juga. Jadi tidak bisa mengajar di kelas, bertemu murid-muridnya secara langsung, dan harus mengganti metode pengajarannya dengan daring. Apa aja sih kayak tantangan selama mengajar belajar daring ini, terus cara Nanda dalam menghadapi tantangan itu seperti apa? Ya, memang pandemik ini dirasakan di semua sektor ya, Hmm, termasuk saya di pendidikan itu sangat terasa. Ketika saya terbiasa bertatap muka di kelas, saya bisa menyapa dan jokes-jokes guyonan yang ada di kelas itu kadang tidak bisa kita gunakan saat kita kuliah online. iya. Nah, memang ada tantangan seperti itu, tetapi saya berusaha mengambil hikmah positifnya. Contohnya, dengan adanya pandemik ini, saya jadi belajar banyak hal baru. Jadi lebih akrab dengan teknologi, kemudian saya belajar editing video, kemudian sangat terbiasa dengan Zoom yang kita gunakan kali ini, Ya. dan justru saat ini merasa lebih nyaman gitu, lebih enak. Jadi saya ngajar dari rumah, kemudian tugas-tugas semuanya sudah via sistem di website, Hmm, sudah paperless lah, jadi iya justru sih ya. bagus menurut saya. Mm, 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 mm. Tapi tantangan nggak sih? Karena ekonomi kan misalnya ada hitung-hitungnya, proses penghitungan dan penjelasan dari mahasiswa itu kan kadang harus dosen cek ya. Apakah itu mengganggu untuk Nanda? Menurut saya sih justru lebih enak karena kita bisa share screen menggunakan Excel, Ah iya. ya. Kemudian kalau mahasiswa harus presentasi, kita biasa menggunakan Zoom atau bahkan beberapa presentasi mahasiswa yang bagus itu Hmm, saya rekam via Zoom ini saya rekam oh, dan uh, itu bisa menjadi contoh di semester berikutnya. Jadi mungkin ada 3 atau 4 mahasiswa yang top lah di satu kelas. mm, Saya rekam presentasinya mungkin 15 menit, saya share di channel YouTube saya. Namanya Isnanda TV kalau mungkin ada penonton yang pengen lihat. Nah, itu ada mahasiswa saya sedang menganalisis suatu saham, misalnya saham BSDE atau saham Adikarya begitu. Nah, mahasiswa tersebut berusaha menganalisis saham adikarya tersebut bagus atau tidak dan sebagainya. Jadi dianalisis menggunakan alat-alat yang sudah kita ajarkan gitu. Wah, menarik banget. Mungkin nanti Nanda bisa share linknya ya ke saya. Jadi nanti akan saya taruh di description box-nya. Oke, oke, sip. Oke, berarti salut sih sama Nanda ya karena sangat adaptif, terus tetap
bisa mengajar dengan maksimal dan memanfaatkan juga teknologi yang ada ini untuk pengajaran ke depan. Oke, nah tadi kan sempat membahas tentang channel YouTube-nya Nanda sendiri ya. Kalau boleh tahu apa sih yang menginspirasi atau siapa sih yang memberi ide untuk berbagi ilmu lewat YouTube ini? Baik, jadi memang sebelum pandemik, kita kan sudah booming ya YouTube. Ada banyak Hmm. YouTuber yang terkenal. Salah satunya waktu itu Atta Halilintar ya. Memang dia memang dia YouTuber bukan di pendidikan memang. Mm-mm. Jadi lebih banyak prank dan sebagainya. Kemudian ada Pak Im Wong dan lain-lain, banyak YouTuber yang sukses. Nah, Mm-mm. kemudian saat pandemik ini saya baru mulai, Maret itu saya baru mulai proses buat video dan awalnya memang tidak mudah begitu. Jadi mungkin video 15 menit itu prosesnya bisa 2 jam. Dari proses membuat materinya, apa yang mau saya sampaikan, kemudian editing videonya, kemudian sampai finishing, sampai di-upload. Kemudian saat upload itu kan mungkin Cindy juga pernah masuk di YouTube Studio, itu banyak yang harus diatur, Iya, benar. bahasanya atau mungkin apanya itu banyak yang perlu diatur supaya video kita lebih terstandar begitu ya. Iya. Nah, jadi memang saya jadi lebih menghargai YouTuber-YouTuber yang sudah lebih duluan dan banyak subscribernya, itu memang saya sangat apresiasi. Jadi memang jadi YouTuber itu bisa menjadi salah satu uh, profesi begitu ya. Jadi suatu saat mungkin akan ada KTP itu profesinya YouTuber. Iya, iya, itu menarik banget sih ya. Karena memang ternyata banyak orang juga mencari ilmu di YouTube gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi kalau kalau ke bidangnya Cindy ya di bahasa Inggris, saya juga banyak belajar. Uh, saya sudah membuat video dengan Mas Aga. Mas Aga itu Iya. manajernya Eme. Iya, itu Nah, penonton kita harus nonton juga itu. Bagus banget. nanti nonton di channel saya. Kita buat kayak semacam tips-tips bagaimana belajar bahasa Inggris dan itu bisa sampai 8 atau 10 video begitu. Saya potong kecil-kecil 10 menitan begitu. Nah, jadi kalau teman-teman itu mau belajar apa saja, mau belajar bahasa Inggris, kayak mau belajar main gitar, kayak itu sebenarnya semuanya ada di YouTube. Gitu loh. Cuma memang saran saya kalau mau belajar secara profesional, misalnya belajar bahasa Inggris ya, memang harus ketemu gurunya sih, supaya apa? Gurunya itu bisa memberi saran, oh ada yang salah dibenerin. Kemudian guru itu kan punya kurikulum dan pengalaman. Nah, pengalaman anak seperti ini sebaiknya dikasih kayak gini. Ramuannya beda-beda kan ya kan sih? Iya, benar banget. Oke, Nanda. Nah, satu hal lagi. Eh, aku kan sebenarnya juga ada channel YouTube ya, tapi nggak konsisten gitu. Kadang nyanyi, kadang sharing nggak penting gitu. Sedangkan kalau aku lihat di channelnya Nanda, itu kayak konsisten banget. Itu semua tentang sharing informasi, terus konsisten juga upload video hampir tiap hari ya kayaknya ya Nanda ya. Belum lah kalau hampir tiap hari, mungkin mingguan lah sih. Iya, ya rutin gitu kan. Terus subscribernya juga udah lumayan banyak gitu untuk yang benar-benar mau mulai dari nol gitu kan. Nah, share dong sama kita Nanda, apa sih yang membuat kamu bisa konsisten kayak gitu? Tips-tipsnya. Jawab jujur ini ya, Cindy ya. Iya. Sebenarnya kalau mau jujur, jawabannya agak malu sih saya, karena mengapa saya konsisten? Karena tuntutan, karena saya harus mengajar tiap minggu kan. Jadi Oh, saya harus siapkan video-video tersebut sebelum mata kuliah saya itu, maksudnya sebelum jadwal mata kuliah yang saya ampu. Jadi misalnya Senin jam 7 pagi, maka Minggu itu saya harus sudah publish begitu. Nah, kalau pertanyaannya mengapa konsisten, ya karena itu tuntutan sebenarnya, terpaksa sebenarnya. Nah, kemudian
Kalau terpaksa yang mengapa, menghasilkan baik tapi. iya benar. Kemudian kenapa konsisten di informasi atau di mata kuliah gitulah. Jadi isi-isi videonya itu banyak yang pelajaran gitu ya. Kenapa? Karena tuntutan lagi. Jadi sebenarnya saya juga pengen sharing tentang hal-hal lain mungkin di kehidupan sehari-hari. Tetapi lagi-lagi mungkin waktu yang nggak bisa saya kejar untuk bisa ngedit video mungkin. Jadi saya punya keluarga juga pengen saya apa namanya dokumentasikan gitu. Tapi ngedit video itu butuh waktu gitu loh. Benar Jadi banget. saya lebih mengutamakan untuk uh, menyiapkan materi kuliah dulu gitu. Oh, baik. Jadi mahasiswanya diminta untuk belajar dari video yang udah Nanda unggah gitu ya. Betul. Jadi saya ketemu sama mahasiswa tatap muka bisa dua jenis, bisa pakai Zoom. Nah, kita metode sinkronus ya pakai Zoom dan juga metode asinkronus itu saya menggunakan YouTube. Jadi Hmm. kadang atau bisa juga satu pertemuan itu kombinasi. Saya pakai Zoom dulu, kemudian saya kasih YouTube. Atau bisa juga saya kasih video YouTube dulu, satu dua video di materi tersebut. Kemudian saya kasih tugas 30 menit, kemudian kita ketemu di Zoom untuk diskusi. Begitu. Karena kalau tidak seperti itu, misalnya kita hanya pakai Zoom selama 3 SKS itu 2,5 jam, saya yakin mahasiswa bosen. Iya, bener. Bosen dan konsentrasinya udah buyar pasti ya. Betul. Iya. Iya. Wah, luar biasa. Oke, oke, oke. Tapi di luar dari kewajiban tadi tuh, Nanda, misalnya nanti udah bisa kembali belajar di kelas nih, apakah Nanda sendiri masih akan tetap berbagi ilmu dari channel YouTube-nya Nanda? Sepertinya iya, karena memang awalnya saya membuat video hanya untuk mahasiswa saya, tetapi saat saya lihat di komen itu ada beberapa itu yang komen itu bukan mahasiswa saya, jadi saya juga nggak tahu dia mahasiswa mana, tetapi tanya tentang materi tersebut, begitu. Ah, iya Jadi benar banget. sebenarnya Karena itu di luar bermanfaat dugaan ya. saya. Ah, 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 Iya, ah. iya, di luar dugaan saya, karena memang di YouTube kan videonya saya buat publik begitu. Nah, semua orang bisa lihat. Nah, selain mahasiswa saya yang sudah saya kasih link tadi, mungkin ada orang lain yang sedang cari materi tersebut, kemudian menemukan video saya. Akhirnya dia komen, nah, apakah boleh minta datanya seperti itu? Iya. Wah, menarik sih. Oke. Jadi aku belajar nih kalau di situasi pandemi ini tetap harus inovatif ya Nanda ya. Dan Oh iya, harus. mm-mm, dan harus terus berbagi sih terlepas apapun motivasinya. Ketika bahkan udah bisa ngajar di kelas pun ternyata video yang udah Nanda bagikan, ilmu-ilmu itu berguna gitu buat banyak orang. Oke. Terakhir nih Nanda, mungkin ada pesan-pesan untuk kami semua yang ingin berkarya seperti Nanda. Kira-kira apa nih pesan-pesannya? Dan termasuk dalam hal ekonomi juga boleh nih, karena aku sebagai salah satu penonton di channel YouTube-nya Nanda juga terinspirasi jadinya untuk kayak berinvestasi, untuk mengurangi konsumsi. Baik, terima kasih Cindy. Yang pertama, teman-teman kita masih muda, jadi harus tetap semangat terus untuk berkarya dan buatlah lingkunganmu itu positif. Jadi termasuk saya berteman dengan Cindy ini orangnya positif, kreatif. Jadi saya ketularan juga gitu karena eh, Waduh, kok ketika balik ke saya? ketika circle kita ini kita dikelilingi oleh orang-orang yang kreatif, yang berkarya, maka kita juga akan ketularan untuk berkarya. Sedangkan ketika teman-teman sekitarmu itu banyak yang malas, ya kemungkinan besar itu probabilitasnya you akan jadi malas juga begitu. Jadi hati-hati dengan
terutama sahabat-sahabat kita. Mungkin kalau teman, kita boleh berteman dengan siapapun, tetapi kalau kita memilih sahabat itu perlu hati-hati, ya. Kemudian yang kedua, tentang hal investasi ya. Memang di channel YouTube saya banyak membahas tentang investasi, kemudian di saham begitu. Satu hal yang paling penting adalah ketika kita tidak berinvestasi, maka kita akan bekerja seumur hidup sampai meninggal. Nah, kita kan nggak mau bekerja terus sampai umur 60 lebih sampai meninggal. Jadi kita harus bekerja dulu baru bisa makan. Jangan sampai seperti itu. Nah, semoga yang menonton video ini banyak anak mudanya, dan saya sarankan untuk kita mulai investasi sejak masih muda. Ya, kenapa? Karena saat kita memiliki investasi, kita bisa mendapatkan passive income dari investasi tersebut. Nah, ketika kita nanti suatu saat tidak bekerja, kita akan mendapatkan passive income dari hasil investasi kita tadi. Ya, jadi memang konsumsi itu enak, kemudian jalan-jalan, kita beli apapun yang kita mau, tetapi kita perlu tahu apa yang kita butuhkan, apalagi 10-20 tahun mendatang. Itu ya, kita juga nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Contohnya, saat ini ada pandemi. Kemungkinan besar ketika ada orang-orang yang sudah memiliki investasi dan memiliki dana darurat, mereka ya santai-santai aja. Mau lockdown 2 minggu, it's okay gitu loh. Nah, sementara yang orang bekerjanya itu harian dan tidak bisa berinvestasi, nah itu pasti akan berteriak-teriak, minta bantuan pemerintah lah dan sebagainya. Menurut saya itu nggak banget lah. Jangan sampai kita tuh minta-minta bantuan sama pemerintah. Kalau bisa kita yang ngasih bantuan ke tetangga-tetangga lah yang paling dekat. Mungkin ada tetangga yang nggak kerja saat pandemi, ya kita bantu sedikit-sedikit ya. Jadi kita sebagai anak muda harus bisa menjadi contoh inspirasi seperti itu. Terima kasih Cindy, kalau terlalu banyak, mohon maaf. Enggak, aku merasa sangat gitu sampai speechless. Oke, jadi semoga semua penonton di Cindy Cerita juga bisa terinspirasi ya oleh dosen muda inovatif kita, Nanda. Terima kasih, Nanda. Thank you Oke, for jangan lupa subscribe inviting me. ya channel YouTube-nya Nanda. So, thank you Sip. everyone. Bye-bye.